Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat laporan siswa tentang pelaksanaan KPM daring yang dilaksanakan oleh seorang guru ya. Ini adalah permintaan dari salah satu viewer di video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya saya sudah membuat review tentang laporan pelaksanaan KPM daring yang dilaksanakan oleh guru. Nah, di sini ada beberapa laporan yang diberikan, diantaranya adalah mengajar kelas apa, terus materinya apa, tugasnya apa, dan seterusnya ya. Ini sudah ada kemarin, silahkan dilihat saja di video saya sebelumnya. Nah, sekarang adalah tinggal siswanya saja yang melaporkan pelaksanaan KPM daringnya. Nah, tujuan dari siswa melakukan laporan ini adalah untuk cross-check laporan dari guru dan dari siswa. Maksudnya dari guru itu melaporkan ada KPM daring atau tidak. Nah, dari siswanya juga gimana? Ya, kalau misalkan nanti dari gurunya kok nggak ada, ya harusnya kan dari siswanya juga nggak ada. Harus dari gurunya misalkan ada, terus dari siswanya ya harus menyesuaikan ya. Jadi untuk cross check antara laporan dari guru dan dari siswa. Misalkan nanti ada guru yang tidak melaksanakan, ya berarti harusnya di laporan nggak ada, tapi dari siswanya melaporkan tidak ada KPM daring, seperti itu ya. Yang kedua adalah untuk membantu guru yang lupa mengisi jurnal KPM. Jadi misalkan nanti untuk guru yang tidak atau lupa melaporkan, maka nanti dari siswa muncul di sini ya. Nanti kelihatan di tanggal berapa nanti gurunya itu mengajar di hari apa, kelas dan kelas apa ya. Jadi nanti bisa saja nanti gurunya terbantu oleh laporan dari siswa ini. Untuk teknisnya nanti setiap harinya atau setelah pelaksanaan KPM daring nanti ada salah satu siswa yang ditunjuk untuk mengisi laporan pelaksanaan KPM. Nanti ada formnya. Terus setelah pelaksanaan KPM daring yang sesuai jadwal, jadi mengisi formulir ini. Jadi silakan nanti siswa disuruh untuk mengisi setelah pelaksanaan KPM daring. Terus rekap akan muncul dari semua kelas yang diajar. Jadi nanti kalau misalkan satu hari guru mengajar ada 3 atau 2 kelas, maka rekapannya akan muncul semuanya ya di tanggal yang bersangkutan. Nah, untuk tampilan dari laporan siswa adalah seperti ini. Ya, ada form seperti ini. Terus nanti dia itu atau salah satu siswanya yang ditunjuk mengisi form ini. Pertama, pertanyaannya adalah memilih kelas. Jadi dia itu kelas berapa? Ya, di sini ada pilihan kelasnya. Ya, kelas berapa ya dia akan melaporkan ya. Misalkan siswa kelas 11 TKJJ misalkan. Nama lengkapnya siapa? Misalkan Anton misalkan. Ini adalah nama lengkapnya. Terus kemudian dia itu posisinya sebagai apa? Jadi dia itu nanti yang ditunjuk itu apakah ketua kelasnya atau wakil ketuanya atau sekretaris atau bendahara atau yang lain. Misalkan seksi apa lah, itu nanti bisa ditulis di sini ya. Misalkan ketua kelas. Terus masukkan kata kunci. Maksud dari masukkan kata kunci ini adalah tidak sembarang siswa untuk memasukkan laporan ini karena hanya siswa yang ditunjuk saja, sehingga kata kuncinya nanti hanya siswa yang ditunjuk saja yang tahu. Jadi nggak boleh disebarkan ke siswa-siswa lain ya. Nah, ini saya isi untuk kata kuncinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti untuk kata kuncinya ini bisa diganti ya. Terus berikutnya, nah di sini, nah nanti siswa ini akan melaporkan KPM daring yang dilaksanakan oleh guru siapa. Nah, di sini kan untuk nama gurunya sama seperti kemarin. Di jurnal guru itu ada nomor ID guru dan nama gurunya. Nah, ini silakan nanti dipilih. Misalkan melaporkan atas nama Pak Guru Mulyono misalkan 017. Mapelnya mapel apa? Misalkan mapel matematika. Nah, seperti ini. Terus jadwal ngajarnya itu tanggal berapa. Nah, untuk form ini ya laporan siswa ini nanti bisa saja mengisi di hari yang lain, nggak masalah. Nah, nanti dia itu ngajarnya atau guru ini ya, Guru Mulyono ini ngajarnya tanggal berapa ya. Misalkan sekarang tanggal 14 ya, 14 Oktober. Nah, ini adalah siswa ini melaporkan di pelaksanaan KPM di hari sebelumnya tanggal 13 ya, bisa saja. Jadi nanti muncul laporannya adalah pada tanggal 13 Oktobernya ya.
Terus dia ini atau Pak Guru ini itu melaksanakan KBM daring atau tidak. Nah, di sini ada keterangan atau pertanyaan, Bapak Ibu Guru melaksanakan KBM daring sesuai jadwal pelajaran. Nah, jawabannya adalah ya, ada KBM daring atau tidak ada KBM daring. Nah, pilih yang mana? Ada atau tidak ada? Ya, misalkan ada ya berarti di checklist ini. Kalau tidak ada ya berarti ini ya. Ini milih salah satu. Ini wajib diisi. Terus ini adalah tugas tagihan. Jadi nanti tugasnya apa ya? Tugas yang diberikan apa? Nah, ini tugasnya berarti otomatis kalau ada KBM daring ya. Kalau nggak ada KBM daring ya berarti nggak usah diisi. Ini nggak wajib. Kalau yang ini nggak wajib, tapi yang ini wajib. Wajib itu berarti ditandai dengan tanda bintang merah seperti ini. Kalau ini nggak wajib, kalau misalkan tidak ada KBM daring ya otomatis tidak ada tagihan ya. Misalkan ini tidak ada KBM daring, berarti ini kosong aja. Nah, seperti ini. Terus berikutnya adalah saya sudah yakin telah mengisi data KBM daring dengan sebenar-benarnya. Jadi maksudnya adalah supaya siswa itu mengecek kembali apakah benar untuk pengisian yang tadi. Kalau misalkan sudah yakin ya berarti ya otomatis. Tapi kalau misalkan dia belum yakin, maka otomatis nanti memilih yang ini, belum, saya mau cek lagi data yang saya isikan. Jadi nanti kalau setelah klik ini, jika klik berikutnya nanti kembali ke awal. Tapi sesuai dengan yang sudah diisi tadi sebelumnya. Ya, ini nama, kelas, posisi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada ya. Lalu tinggal kirim. Ya, kirim. Kalau kirim berarti sudah yakin, sudah benar ya. Nah, ini sudah benar. Nah, nanti masuknya ke sini. Nah, ini adalah responnya. Nah, ini respon dari siswanya. Laporan siswa, ini ada timestamp atau pengisian form ini. Nah, kelasnya kan beda-beda ini. Jadi misalkan saya sendiri ngajar kelas TFA dan TFEB ya, TFA dan TFEB. TFA yang melaporkan adalah atas nama Andi ya, dia itu ketua kelasnya. Terus TFEB yang melaporkan adalah si Joko, dia adalah wakil ketuanya ya, masukkan kata kuncinya sama. Terus dia melaporkan atas nama saya sendiri, di sini 017 Mulyono, terus mata pelajaran matematika, jadwal mengajar lah di sini ya. Jadi untuk pelaksanaan atau pengisiannya tanggal 12 bulan 10 atau 12 Oktober, ini juga 12 Oktober. Tapi dia mengisi atau siswa ini mengisi untuk jadwal KBM tanggal 29 Septembernya. 29 berarti di minggu sebelumnya ya, nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting jadwalnya tanggal berapa silakan nanti diisi ya. Di kelas TAVA ternyata di sini ada keterangan ada KBM daring, oke ya, karena mungkin saya sudah melaksanakan KBM daring. Tapi kalau di TFEB tidak ada KBM daring, nah di sini nanti ada yang tidak, ini bisa saja ya, mungkin karena kelupaan tidak ngisi materi atau apa, nanti bisa muncul. Terus tugas tagihannya untuk TFA adalah latihan soal. Kalau yang tidak ada KBM daring ya berarti tidak ada, kosong atau enggak ada isinya ya. Oke, ini adalah ya. Nah, ini rekapan. Nah, rekapannya di sini adalah gabungan antara kelas. Jadi nanti yang muncul adalah seperti ini ya. Ini adalah laporan dari kelas 10 TFA atas nama Andi, ini yang melaporkan. Posisinya adalah ketua kelas, terus hasilnya adalah ya ada KBM daring. Terus TFEB adalah Joko, yang melaporkan adalah Joko, wakil ketua, dia adalah wakil ketuanya, terus laporannya adalah tidak ada KBM daring. Nah, untuk laporannya munculnya di sini. Nah, laporan KBM guru, nah seperti ini ya. Nanti di bawah sini, nah ini ada keterangan. Di sini tanggal 29 September 2020, ini saya ngajar kelas ini. Terus materinya ini, terus medianya, terus tugasnya. Terus di sini laporan siswa. Ada 2 siswa yang melaporkan, TFA dan TFB. Yang melaporkan tadi ini kan. Nah, laporannya tadi yang ini. Nah, ini gabungan. Misalkan tadi ini kan baru 2 kelas. Sekarang saya ngisi kelas yang lain, misalkan TKROF. Nah, misalkan TKROF ini kan belum ada. Saya sekarang isi TKROF. Saya isi TKROF ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian nama lengkapnya, misalkan nama lengkapnya adalah Asih ya. Dia itu sekretaris.
yang isi adalah sekretarisnya. Kata kuncinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nama guru, misalkan saya sendiri. Mata pelajarannya matematika. Jadwal mengajar tadi tanggal 29 September ya. Ya, ada KPM daring, tugasnya adalah latihan soal. Berikutnya. Ya. Ini ya, dilihat. Di sini belum ada kelas 10 TKRAF, masih kosong. Di laporan siswa juga baru ada dua ya, yaitu TAVA dan TVB. Nah, setelah kita isi seperti ini, form yang ini. Nah, ini adalah formnya. Terus nanti kita lihat di laporan sini ya. Ini baru 2 ya, ini baru 2. Terus nanti setelah saya isi nanti muncul di sini. Ya. Sekarang saya perlihatkan yang ini dulu. Ini baru 2. Sekarang saya klik berikutnya. Nah, ini berarti kirim, nanti muncul di sini. Kirim ya. Kirim. Nah, ini TKRAF, terus atas nama Asih yang mengisi. Terus dia kedudukannya adalah sebagai sekretaris. Dia ngisi tanggal 14 Oktober. Terus yang dilaporkan adalah guru matematika, yaitu Pak Mulyono di sini. Terus jadwal mengajarnya adalah tanggal 29. Berarti sama dengan yang atas ini ya. Terus laporannya adalah ada KPM daring, ya, latihan soal, ada latihan soalnya. Terus ini adalah hasilnya. Nah, kita lihat di bagian rekapannya per gurunya. Nah, sini ada nih. Ini kan otomatis muncul. Jadi setiap ada siswa yang mengisi atau kelas yang mengisi, maka rekapannya muncul di sini sesuai dengan tanggalnya, sesuai dengan nama gurunya, seperti itu. Nah, itu seperti itu untuk teknis dari laporan siswa tentang pelaksanaan KPM daring. Dan ini sudah ada rumusnya, seperti itu ya. Silakan nanti bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan laporan tentang siswa bisa mencontoh atau melihat teknis laporan KPM yang dilaksanakan oleh siswa yang sudah saya berikan ini. Silakan nanti bisa dicoba sendiri, bisa dipraktekkan sendiri. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.